Bismillahirrahmanirrahim. Kitab teksnya Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabi at-tahirin ajmain, amma ba'du. Saya langsung ke poin ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya, jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim, turosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat, dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol, kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Orang Arab dulu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa keramat munut gandul apa keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga agak bakas Mbah Hasyim. Andaikan orang enggak, Mbah Hasyim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang ngarang Sorop, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bakas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, istaqobbalallahu minna minkum taqabbal ya karim gitu. Nah, terus anak ini kan sehingga, nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabuh. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar muridnya. Doya'ahu ashabuh. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les, akhirnya indiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti, nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu, aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah, dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama zuriyah Mbah Sambu. Ini ada Lek kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti Kak Ida ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan itu. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alpa dari Mahatali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering neliti karangannya Sayyid Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wasohbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan wa ashabihi at-tahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain.
Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali washabi asma'in. Selain males ya khutbah sing ngengkek, juga gak tipikal orang ngengkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Sehingga Basyum ketika mengatakan ajma'in dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajma'in. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajma'in itu mergo hafalane mau ajma'in. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoke ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajma'in. Itu santri kriminal ya. Itu harus ditobatkan ya. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahat Ali. Karena ngelafatkan ajma'in orang Jawa itu ora paham. Jadi ajma'in itu kalimatun fariqah bainana wa baina syiah fa inna nukrimu jami'as sahabat. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Maklum. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bung Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marah itu bagus lah, karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah, gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu, ini tahu orang yang mengira dirinya nabi tapi kalau makan tidak priayi seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu, siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya. Muridan bidzalika abdallah, beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus, sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah, beliau harus punya sisi sebagai manusia, karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajma'in enggak ditakriri ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barakati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan selawat terbaikmu ala Muhammad, sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima, sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdholas sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau, sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat itu pakai target 1000 kasihatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata saya Zabidi, bukan kata saya yang mengarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Shahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah.
Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad SAW bibarokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Dak mad da'at hun nasoro fi nabihi. Meski muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara iddaat hun nasoro fi nabihi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu dak maddatun nasara fi nabi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silakan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami dan seterusnya.